Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengomentari berita yang viral bahwa hidup harus memiliki pegangan, hidup harus memiliki aturan, dan hidup harus memiliki batasan. Sepertinya terlihat sederhana, tetapi batasan tersebut akan membuat kita terhindar dari kerusakan dan kehancuran. Maaf ya, sedikit belepotan. Pada kesempatan ini saya ingin membahas suatu tema ya. Temanya ya lumayan menarik. Begini ceritanya ya. Kan saya bertemu dengan teman. Teman saya bertanya begini. Apakah dengan kita merubah kata-kata itu kita bisa merubah nasib? Saya tertawa ya, saya tertawa. Masalahnya apa? Masalahnya saya juga pernah bertanya seperti itu. Saya pernah bertanya-tanya, apakah ketika kita merubah suatu kata-kata, merubah pilihan kata-kata, merubah pilihan diksi, apakah bisa merubah nasib, bahkan bisa merubah suatu kehidupan? Sebelum saya jawab, saya akan bercerita tentang suatu kisah yang sangat inspiratif. Kisah ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran ya, bahwa ketika kita berkata-kata, ketika kita mengucapkan suatu kalimat, maka kalimat tersebut harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh kita. Karena setiap kata-kata, setiap diksi, setiap kalimat maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Iya kan? Contohnya seperti ini, kisahnya seperti ini. Ini cerita ini ya, kisah ini sering saya ceritakan ya kepada teman-teman saya, kepada teman putra-putra saya yang kebetulan main ke sini. Ceritanya seperti ini. Ada raja ya yang memiliki 2 penasehat. Penasehat ini luar biasa, sangat bijak, termasuk, terkenal, kemudian cerdas, profesional, luar biasa penasehat tersebut. Pada suatu ketika, raja bermimpi. Dan raja itu memanggil penasehat pertama. "Wahai penasehat," kata raja, "tadi malam saya bermimpi. Mimpinya buruk sekali. Gigi saya tanggal semua." "Apakah artinya?" kata raja. "Menurut ilmu yang kamu dapatkan." Kemudian ya, sang penasehat berkata dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesopanan. "Wahai paduka raja, arti dari mimpi tersebut bahwa orang-orang yang berada di sekitar raja, orang-orang yang raja cintai, istri, putra-putri, orang tua, itu usianya tidak akan lama lagi." Jadi arti dari mimpi tersebut bahwa usia orang-orang yang raja cintai itu tidak akan lama lagi. Jadi mereka akan meninggal dunia. Apa reaksi raja? Raja marah, ya sontak marah. "Hei, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" Kemudian raja memanggil pelayan. "Hei pelayan, bawa penasehat ini dan penggal kepalanya." Berakhirlah karir kehidupan penasehat yang pertama. Tetapi kemudian karena rajanya masih penasaran, maka raja memanggil penasehat yang kedua. "Hai penasehat yang kedua, kesini, saya ingin menceritakan tentang mimpi saya." Dan akhirnya raja pun menceritakan tentang mimpi tersebut.
Penasihat kedua menjawab dengan penuh kesopanan dan juga dengan penuh kerendahan hati. Wahai paduka raja, saya ingin mengartikan mimpi raja. Mimpi raja bagus sekali, baik sekali. Raja kaget. Maksudnya apa? Kamu bilang bagus. Maksudnya begini, tuanku raja, kata penasihat kedua, bahwa usia raja itu akan panjang. Usia raja akan bertambah panjang dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitar raja, orang-orang yang mencintai raja. Oh, jadi saya akan tambah umur ya? Jadi saya awet muda, begitu kata raja dengan senang hati. Ya begitu paduka, bahwa raja usianya akan panjang dan akan awet muda. Saking senangnya raja, kemudian raja memanggil pelayan. Hei pelayan, berikan kepada penasihat ini emas. Nah, akhirnya penasihat kedua ini diberikan emas. Dari cerita ini, kita bisa mengambil suatu pelajaran ya, bahwa alasan sebenarnya, alasan dari penasihat pertama dan alasan dari penasihat kedua sebenarnya substansinya sama. Jadi orang-orang di sekitarnya akan meninggal, namun raja berumur panjang. Tetapi karena penyampaiannya, kalau yang pertama disuguhkan perihal yang negatif, bahwa keluarganya akan meninggal. Kalau yang kedua, penasihat yang kedua disuguhkan yang positif, bahwa raja akan tetap berumur panjang. Dari kesimpulan tersebut, dalam hal ini, bahwa pemilihan kata, pemilihan diksi itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Jadi apabila kita memilih kata-kata, ya memilih diksi kata, kadang-kadang kan begini ya, kata-katanya sama, tetapi karena intonasinya berbeda, maka orang akan ada dua arti bagi orang yang mendengarkannya. Padahal intinya sama, tetapi karena penyampaiannya berbeda, maka orang akan mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda. Bagi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang bermanfaat, mereka akan memilih diksi yang tepat, diksi yang antusias, diksi yang berenergi, diksi yang bisa mempengaruhi orang lain secara positif. Tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja, hidupnya tidak ada perubahan, begitu-begitu saja dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke waktu, dari tahun ke tahun, mereka selalu memilih diksi yang mengeluh, mengumpat, menghujat, mencela, dan lain sebagainya. Jadi pemilihan kata yang positif maka akan berakhir dengan positif. Tidak ada kehidupan positif kalau kita selalu berpikir negatif. Mudah-mudahan cerita ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita memilih kata, ketika kita memilih kalimat, maka pilihlah kata dan kalimat yang benar, kalimat dan kata yang positif, sehingga akan memberikan suatu penghidupan yang positif. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.